Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Para ibu jamaah pengajian rutin setiap Senin ba'da asar di Masjid Jami' Nurul Yakin Ciamas yang mudah-mudahan ada dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir dan batin. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa menganugerahkan segala karunia nikmatnya kepada kita. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Juga tidak lupa pula tentunya adalah nikmat waktu luang. Alhamdulillah. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tertuju tercurahkan kepada insan teladan sepanjang zaman yang membawa umatnya minat zulumati ilan nur, dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah. Beliau adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian yang sedang diajar taat akan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga diaku menjadi bagian dari umatnya dan kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Mengawali pengajian pada kesempatan sore ini Senin 15 Rajab 1447 Hijriah bertepatan dengan 5 Januari 2026 Miladiyah. Kita awali pertemuan ini dengan melantunkan nazam al-asmaul husna. Semoga dengan keberkahan nama-nama Allah yang baik ini hasil maksud yang dicita-citakan dan hasil daripada pengajian ini berupa ilmu yang bermanfaat dan barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bismillahi bada'na walhamdulillirabbina wassalatu wassalam linnabi habibina. Ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhaka matlubuna dunyana wa ukhrana. Ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Quddus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar Mutakabir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahharu ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alimu ya Qabid ya Basit ya Khafid ya Rafi'a ya Mu'iz ya Mudhillu ya Sami'
يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا مجيد يا واحد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظاهر يا باطن يا والي متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك مالك الملك ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور عز جل ذكره بأسمائك الحسنى اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذرياتنا كفر عن سيئاتنا واستر على عيوبنا وجبر على نقصاننا وارفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا ونور قلوبنا ويسر أمورنا وصحح أجسادنا دائما حياتنا إلى الخير قربنا عن الشر بعيدنا ولقب رجاؤنا آخرا نلنا المنى بلغ مقاصدنا وقضي حوائجنا والحمد لإلهنا الذي
hadana salli wa sallim ala taha khalilur rahman wa alihi wa sahbihi ila akhiri zaman. Nas'alukal ijabah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Insyaallah ada 5 atau 6 Senin lagi, 6 minggu menuju Ramadan. Berarti kalau Ramadan tanggal 19 Februari mungkin kita ngaji terakhir tanggal 9 Februari kali ya. Cuma tanggal 2 Februarinya saya masih umroh, jadi nanti izin saya tidak masuk tanggal 2 Februari. Ketemu lagi mungkin kemungkinan pertemuan terakhir tanggal 9 Februari itu 21 Sya'ban. Masih ada Senin, 1 Senin lagi sebenarnya, tapi kan terlalu mepet ya. Jadi diingatkan dari sekarang biar ada persiapan lah kira-kira gitu ya. Itu. Jadi nanti mohon izin paling pertemuan terakhirnya sepulang saya dari umroh 9 Februari. Senin depannya masih ada 16 Februari tapi mepet karena kemungkinan Kemisnya itu awal Ramadan ya. Yang mau umroh ayolah bareng lah, masih ada kesempatan. Insyaallah saya berangkatnya 27 Januari. Jadi nisfu Sya'ban di sana. Baik, halaman 29 anjuran menjalankan sholat malam. Ini Al-Quran ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu ada ayat ya, di sini cuma nggak pakai ayat. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Itu ada wakaf jim itu kudunya. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Sadaqallahul azim. Allah Ta'ala berfirman, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedangkan mereka berdoa kepada Tuhannya
dengan rasa takut dan harap kepada rahmat-Nya, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seseorang tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata, sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Wa qala sallallahu alaihi wasallama, alaikum biqiyamil laili fa innahu min da'bis salihina qablakum wa qurbatun ila rabbikum wa manhatun 'anil athami wa takfirun lis-sayyiati wa maqradatud da'i 'anil jasadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lakukanlah salat malam, sesungguhnya ia kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Pendekat kepada Tuhan kalian, pencegah perbuatan dosa, pelebur kejelekan, dan penolak penyakit dari badan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha yubghidu kulla ja'dhariyyin jawadin sakhabin fil aswaqi. Jifatin bil laili, himarin bin nahari, alimin bi amrid dunya, jahilin bi amril akhirati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah benci kepada orang yang bersikap keras, congkak, teriak-teriak di pasar, yang terlelap atau bangkong di waktu malam, seperti khimar di waktu siang, pandai tentang urusan dunia dan bodoh dalam urusan akhirat. Baik, mari kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Tatajafa, jauh apa? Junubuhum, janib itu samping, maksudnya samping bagian tubuh kita, namanya apa ini? Lambung atau pinggang. Tatajafa, jauh, junubuhum, lambung atau apa ini? Saya bilang cangkeng, non cangkeng deh, ya, pinggang. Maksudnya lambung atau bagian tubuhnya jauh dari tempat tidurnya. Yang dimaksud bukan lambungnya, bukan pinggangnya, tapi badannya. Lain berarti ai cangkeng didinya, ai awak di dieu pan henteu meureun. Ieu mah makna
simbol orang-orang beriman itu, ini tuh sedang menjelaskan ciri-ciri orang-orang yang beriman. Ayat 15-nya berbunyi innama yu'minu bi ayatinal ladzina idza dzukiru biha kharru sujjada wa sabbihu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman terhadap ayat-ayat kami adalah orang-orang yang apabila zukiru, diperingatkan kepada mereka, diperingatkan tentang ayat-ayat kami, mereka menyungkur, sujud dan bertasbih serta memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu orang-orang beriman juga diantara cirinya adalah tatajafa junubum, jauh lambung mereka, anil madhaji'i, dari tempat tidurnya. Maksud jauh dari tempat tidur bukan berarti tempat tidurnya di kamar sedangkan orangnya tidur di tengah rumah, bukan. Aiki itu makin neke-nekehan sare-sare kene. Ini maksudnya tidak tidur atau sedikit tidur. Untuk apa? Yad'una rabbahum, sedangkan mereka berdoa kepada Rabbnya. Tentu cara kita doa bukan sembarang doa, tapi kita mendirikan sholat sunat malam. Karena di dalam kitab Fathul Qorib dikatakan bahwa hukum sholat sunat tahajud, hukum sholat sunat malam adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dikokohkan. Bahkan secara spesial status sholat malam atau sholat tahajud ini adalah sholat yang afdol setelah sholat fardu. Apa kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Afdolus sholati, sholat yang paling afdol atau yang paling utama ba'dal faridoti, setelah sholat fardu yang 5 waktu, sholatul laili adalah sholat malam. Ya. Maka makna yad'u rabbahum khaufa wa tama'a bukan sekadar berdoa saja, tapi dengan mendirikan sholat malam. Ya, ulah hudang kiih wungkul. Ya. Kita punya kebutuhan, kita punya ulah karena tiris doang, kita punya masalah. Ayo bangun malam. Ya, saya lihat tafsir Jalalainnya. Ya, dalam tafsir Jalalainnya tatajafa fi junubihim tartafi anil madhaji, ngangkat dari tempat tidurnya, artinya bangun dari tempat tidur. Al madhaji adalah mawadhi al ittija'i, mawadhi tempat-tempat untuk berbaring, maksudnya entah itu kasur, dipan, ranjang, apapun namanya, bipurushiha, yang untuk tempat berbaring. Li sholatihim bil laili, bangun malamnya itu dalam tafsir Jalalain adalah li sholatihim bil laili, karena sholatnya mereka di waktu malam, tahajjudan, halnya sholat sunat tahajud. Jelas sekali sholat tahajud itu Allah firmankan di dalam Al-Quran surah Al-Isra. Gimana tuh ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili, wa minal laili. Dan saya lupa nih ayatnya, ayat berapa? Wa minal laili fatahajjad, ayat 79. Wa minal laili, dan diantara sebagian malam, fatahajjad, maka lakukanlah sholat tahajud. Mayoritas ulama sepakat yang namanya sholat tahajud mesti tidur dulu, meskipun sebentar, meskipun ngelenyap, ya, tidur dulu. Ya, fatahajjad bihi nafilatan lak, sebagai tambahan, maksudnya sholat sunat laka bagimu. Apa
keutamaannya dan keuntungannya, asa moga-moga rabbuka, asa ayyab afaka, moga-moga ayyab afaka, mengangkat terhadap dirimu siapa? Rabbuka, Tuhanmu. Moga-moga Allah Tuhanmu itu mengangkat kamu maqamam mahmuda, ke makom, ke tempat yang terpuji. Di dalam tafsir Al-Wajiz disebutkan maksudnya ini ayat secara khusus kala itu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan salat tahajud maka Allah akan mengangkatmu ke tempat yang terpuji, di mana engkau wahai Nabi Muhammad memberikan syafaat yang agung kelak di hari kiamat. Tapi bagi kita dengan salat tahajud, moga-moga Allah juga mengangkat makom kita ke makom yang terpuji, makom derajat dunia apalagi derajat akhirat. Yad'una rabbahum, itu orang yang bangun malam salat tahajud kemudian berdoa kepada Rabbnya. Khaufan, makna khaufan di sini tafsirannya khaufan min iqabihi. Apa khauf? Takut terhadap siksanya. Mau orang madeuh joledar meni deket pisan kana dosa, padahal hayang tobat, hayang enggesan. Maka kita doa itu penuh dengan harap dan cemas terhadap siksaan dari Allah atas segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Wa tama'an, dan penuh pengharapan fi rahmatihi, terhadap rahmat Allah. Itu tafsir Jalalain, bukan kata saya, bukan. Maka ketika kita berdoa harus harap-harap cemas, bahasa anak sekarang mah, berharap rahmat Allah, cemas terhadap siksa dari Allah. Wa mimma razaqnahum yunfikun ay yatasaddaqun. Di antara ciri orang beriman juga mereka senantiasa menginfakkan, senantiasa bersedekah atas rezeki yang kami, kata Allah, berikan kepada mereka. Jadi ciri-ciri orang beriman tuh sesuai ayat ini adalah senantiasa bangun malam, ya. Kemudian dia memanfaatkan kesempatan itu, bukan bangun doang, dia sholat, dia berdoa. Kenapa sih nggak langsung sholat, cukup doanya di sholat? Kenapa enggak langsung doa saja? Baik sholat maupun kemudian doa, sholat itu adalah jadi wasilah kita minta kepada Allah. Seperti halnya beres sholat, manfaatkan kesempatan baik itu untuk berdoa. Karena Nabi pernah ditanya, ayyud du'ai asma, doa apa yang lebih cepat didengar, maksudnya lebih cepat diijabah. Kata Nabi, ya, fi kulli duburis salawatil maktubah fi jawfil laili wa fi kulli duburis salawatil maktubah. Di sepertiga, jawab itu secara bahasa rongga, ya, maksudnya yang bagian akhir daripada malam. Dan doa yang mustajab adalah doa yang disampaikan di beres waktu sholat, ya. Maka dari itu sayang kalau beres sholat orang ma'allahumma antas salam, dia ma'allahumma lantas wirid zikir kuna lain langsung ngadoa. Urang teh keur tawasul heula, geus boga pademelan, sudah punya kerjaan, menta ka Gusti gitu. Maka sing seueur doa wirid zikir gitu. Nah, kemudian fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum, fala, maka tidak ada yang mengetahui nafsun, satu jiwa pun, ma ukhfi lahum min qurrati ayunin, terhadap apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam aneka nikmat. Betapa banyak sekali nikmat yang Allah berikan. Kadangkala kita enggak nganggap itu nikmat. Seringkali orang bilang begini, eceu mah ngeunaheun hirupna, cek orang teh didinya nu ngeunaheun mah teu kudu kitu. Boa-boa nu diharep, boa-boa anu ku urang dikeluhkeun teh eta nu diharepkeun ku batur.
Sebaliknya apa yang diharapkan oleh kita dari orang lain itu yang dikeluhkan oleh dia. Makanya guys, tentang masalah apa yang Allah berikan hendaknya banyak kita bersyukur. Entong kupur nikmat, tong dibanding-bandingkan ya terhadap anugerah Allah, nikmat dari Allah harus banyak kita syukuri, jangan banyak mengeluh. Karena siapa tahu apa yang kita keluhkan sebenarnya adalah apa yang diharapkan oleh orang lain. Pun sebaliknya, apa yang diinginkan oleh kita mungkin itu yang dikeluhkan oleh orang lain. Termasuk yang kedua, nggak perlu membanding-bandingkan masalah kita dengan masalah orang lain. Ece mangeunahnya abdi mah ripuh. Jawab sama kita, mau dicaritakan mah ripuh siti gitu. Sama ya. Malah kalau kita tahu masalah orang lain itu lebih rumit, di situ kita mungkin akan bersyukur. Ya, geus ulah sok pa agul-agul masalah. Geus enak malobakeun syukur jeung sabar kitu we. Da hirup mah rek kumaha-kumaha ge masing-masing sarua. Ya. Cara kita dengan cara orang lain mungkin berbeda, tapi hakikatnya potensi kebaikannya sama, potensi syukur, potensi sabar sama. Teu kudu dibanding-bandingkeun. Nggak perlu bandingkan rumah tangga kita dengan rumah tangga orang, nggak perlu bandingkan suami kita dengan suami orang, nggak perlu bandingkan hasil nafkah pemberian dari suami kita dengan orang lain gitu. Nggak usah dikeluhkan. Namun dikeluhkan nanti dia milih uing gitu akhirnya. Harus lebih banyak bersyukur gitu. Selanjutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam alaikum biqiyamil laili, hendaklah kalian itu mendirikan qiyamul lail. Qiyam itu secara bahasa bangun, lail malam, bangun di malam hari. Gede pahalana mohon, sunnah muakkadah iya, sunnah yang sangat dianjurkan. Pan horeng teh kunaon gede pahalana, da berat atuh, berat godaanna ya, berat. Tapi dalam kondisi ibu-ibu yang ABG angkatan bibi gue ya, angkatan bibi gue maksudnya seangkatan dengan bibi saya 60-an ya, bersyukur ketika satu sering bangun karena beser, bangun terus karena memang begitu alarm tubuhnya. Pasti rata-rata begitu. Saya punya almarhumah ibu juga dulu hudang deui, malah sering bangun lebih awal. Disyukuri, diantara hikmah nikmat tersebut adalah kita dapat alarm dari tubuh kita. Hakikatnya Gusti Allah yang membangunkan kita. Naon atuh kacai teh kacai wudu atuh salat gitu ya. Apalagi kenapa coba seorang ibu itu saucap naon cenah saciduh metu saucap nyata eta teh pedah naon, sebab ibu tirakatnya kencang ya. Selain tentu perjuangannya luar biasa, mengandung atau hamil lebih kurang 9 bulan, menyusui lebih kurang 2 tahun, tapi yang lebih dari itu adalah ibu punya tirakat yang hebat. Tirakatnya naonnya nya tirakatnya nanya ya, perilaku rutinan yang baik ya. Ibu-ibu baca Quran, waqiah, majmu syarif teh, masya Allah, seep lah ya. Duka seep naon ya, seep dibaca seep naon gitu ya. Jadi memang sudah semestinya menurut saya wajar kalau kata baginda Nabi, doanya ibu untuk anak seperti doanya Nabi untuk umatnya, saking mustajab. Tapi kalau saya mau katakan itu karena tirakat ibu-ibu, maka jangan lupa tirakat yang model tirakat tehnya tadi teh, apalagi sholat 5 waktu telepas, berusaha di awal waktu, tidak lepas wirid zikir. Pokoknya mah geus majmu syaruf saepkeun majmu syarita ya, atau apa tuh kumpulan azkar wirid dari al-ihya, baca eta gitu nya, silahkan. Dan itu adalah bagian dari tirakat. Makanya kenapa dulu mah tidak gor ya.
Ya karena ciduna teh sok seueur ku zikir. Ayeuna mah nu diaos teh naon eta dina TikTok harga geus turun teu acan nya. Jadi diomongkeun teh balanjaan ayeuna di dieu tu buah di dieu mah gitu nya. Ya. Yang diucapkan banyaknya ghibah aib orang lain. Beda dengan ibu kita dulu. Insyaallah ibu-ibu juga solehah begitu ya. Tadi tirakat lisannya zikrullah. Maka wajar kalau anak kita jatuh, maaf begitu ya, pakai rambutnya begini-begini kan, cek logika mah naon nyambung nah. Tapi kan ada sugesti, ada keyakinan. Bahkan tadi saya katakan tirakatnya ibu-ibu itu luar biasa. Terbeda juga beginilah. Kenapa orang tua dulu datang ke ajengan, ke kiai, bawa air, minta dibacakan doa. Kenapa kita datang ke orang-orang soleh, ke orang-orang alim yang kita yakini dekat dengan Allah, senantiasa mendekat kepada Allah, kita mintakan doanya. Padahal kita juga bisa meren, kita juga sebenarnya bisa berdoa, benar. Tapi saya mau pakai perumpamaan. Kita bukan atlet, diadu balap lari dengan atlet. Kira-kira yang menang kita atau atlet? Atlet. Kenapa? Mau dadakan juga siap dia mah. Kenapa? Karena dia sering berlatih. Paham maksudnya? Kenapa? Kita juga bisa berdoa. Pan siapa tukang dosa? Kira begitu kan? Nggak doa tinggal maca gampang sekarang mah. Ya nggak bisa ngaji juga. Ziarah mungkin aya meureun macakeun YouTube doang digitukeun. Bah hampura dede teu bisa maca Quran dina YouTube nya murotal. Bila aku gitu. Nah, maka orang alim beliau wirid dzikir setiap malam, setiap hari. Sama ibu juga. Kenapa cuma karena tadi ibu-ibu kita, sepuh-sepuh kita rajin tirakatnya, wiridnya, zikirnya. Yasin juga malah nggak hafal, malah nggak bisa baca, hafal cangkem. Yasin wal Qur'anil Hakim. Eureun we speakerna pareum cicing tah. Baheula dah hafal cangkem keur itu ya. Malah baheula mah asal ucap teh kudu nama ya alima sirri minna da sadenge-denge ya halima sirri ringan rantak rintik sirohana. Asal denge pan. Cuma asal denger baheula kolot orang ya pan ai dicabus ke belah ditu aya keneh wae geus ini tapi ayeuna mah pan rata-rata sudah pandai baca, sekarang sudah pada pinter baheula. Tapi kan karena keikhlasannya, karena husnudzonnya. Maka kalau guru saya bilang kalau ada yang datang kepada kamu minta didoakan, selain kamu memang sering zikir wirid, tambah satu lagi dalam hati, ya Allah, dengan baiknya hati orang ini kabulkanlah. Contoh, ibu datang ke abdi, Pak Ustadz doakan ya abdi, dalam hati saya bilang begini, ya Allah, ini orang sudah husnudzon sama saya, padahal saya juga banyak dosa, ya Allah, hati dia bersih, nggak buruk sangka sama saya jadikan itu wasilah tawasul media. Gusti, dengan bersihnya hati si ibu ini, dengan bersihnya hati orang ini, ya Allah, saya emang nggak ada apa-apanya, ya Allah kabulkan. Jadi jangan merasa besok lusa, Pak Ustadz alhamdulillah anak saya lulus bener mujarab doa Pak Ustadz. Nah di sini kita diuji ulah, wah abdi teh atuh sombong namanya, congkak tadi. Maka di situ hati kita diuji. Enggak, itu karena bersihnya hati ibu dalam berdoa begitu. Karena memang kita harus saling tawadhu, rendah hati. Nah, maka alaikum billail biqiyamil laili, bangun malam. Ya, bangun malam itu bagusnya sepertiga malam. Ngitung sepertiga malam yang akhir bagaimana? Hitung dari maghrib, datangnya waktu maghrib sampai datangnya waktu subuh. Nah, maghrib jam berapa? Katakanlah biar gampang jam 18.00 lah. Memang lebih dikit. Makanya tadi kalau tadi kita kan
gimana asarnya. Tadi kan asar hampir 2:30 ya. Oke, wajar kita mulai jam 4. 18 jam 6 berarti ya. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, hampir setengah 6 sekarang, hampir setengah 5 kan sekarang ya. Berarti lebih kurang 10 jam setengah kira-kira gitu. Ya bagi 3. Berarti bagi 3. Bagi 3. Berarti bagi 3. Nah, iya. Kira-kira jam 1 ke akhir lah. Itu sepertiga yang akhir. Maka tidak mengapa ibu alarm setengah jam sebelum adzan subuh. Nah, itu termasuk sepertiga yang akhir. Fa innahu, karena sesungguhnya itu qiyamul lail min da'bi sholihin. Qiyamul lail itu adalah tradisi atau tabiat atau kebiasaannya orang-orang yang soleh. Mun orang yang jadi jalmi nu solehnya turutkeun apa kebiasaan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Kemudian itu sholat malam juga qurbatun ila rabbikum, media yang mendekatkan kepada Tuhan kalian. Mun hayang ngadeukeutan Gusti Allah, deketan ku ngalaksanakeun sholat malam. Ya, wa manhatun anil athami, dan itu sholat malam juga adalah pencegah perbuatan dosa. Atupan era meureun sok sholat ti peuting tapi masih kena resep maksiat. Pan era meureun teu beda jiga kieu saya pakai peci tapi melakukan maksiat, pan era ku peci, kira-kira begitu. Apalagi ini sholat malam. Kemudian wa takfir lisayyiati, menjadi pelebur, penggugur segala dosa atau keburukan. Wa matradatud da'i anil jasadi, dan penolak penyakit dari badan. Sekarang sudah banyak penelitian orang-orang pintar di bidang sains yang meneliti wudu, dahsyatnya sholat, gerakan sholat, termasuk sholat malam. Saya emang nggak perlu menjelaskan, pokoknya baik kata baginda Nabi maupun kata ilmuwan, pokoknya bagus ini sholat malam untuk kesehatan badan. Terakhir, kata baginda Nabi, innallaha yubghidu kulla ja'wariyin, sesungguhnya Allah benci kepada orang yang bersikap keras, merekadawang keras, kekeh, bukan kukuh dalam kebaikan. Kukuh mah oke bagus, ya kekeh marikeh di bejaan teh. Allah juga tidak suka jawadin, ya, jawadin sokhabin, congkak, sombong, ya, sokhabin fil aswaki, ya, cowong gitu di pasar dia teriak-teriak, ya, jifatin bil laili, termasuk Allah tidak suka orang yang terlelap. Di sini disebutkan juga bangkong gitu ya, sare gitu ya, di waktu malam. Himarin, seperti keledai. Keledai itu kuda yang kecil ya, bukan kuda sebenarnya, keledai ya, ku masih jalan ngorok gitu ya. Alimin bi amri dunya, pandai tentang urusan dunia tapi jahilin bi amril akhirah, tapi bodoh dalam urusan akhirat. Sebenarnya orang geus apal ieu sae ngan kadangkala satu eleh ku kedul, dua eleh ku nafsu. Maka kita selalu berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala bimbing kita untuk istiqomah melakukan kebaikan, termasuk menjalankan sholat malam ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oh tedamang ya, Bu Mai sarang Ibu Mina. Mangga orang karena Allah ngaoskeun Al-Fatihah, suratul Fatihah kanggo Ibu Mina sareng Ibu Mai anu nuju teu damang, mugia Allah Ta'ala ngangkat panyawatna, digentos ku kasehatan. Oge kangge sadayana boh ieu mah anu haladi di dieu teu damang sakedik, naon we eta mah teu damang panyawatna, mugia sing enggal damang deui. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah
wa ala kulli niyatin shalih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Astaghfirullahaladzim ya maulana ya ma'bud ya karim ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'ama yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shfi mardana wa shfi marda abaina wa ummatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma'al qutri wa dzakar wa hasbunallahu ni'mal wakil. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.